wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, berjumpa lagi dengan saya Anggun Mustika. Inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaro, seperti kita ketahui, pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 November kita ada kegiatan Porseni MA Jatim tahun 2023. Nah, pada kesempatan itu Kemenak Bojonegoro mengadakan acara Expo Kemenak. Nah, seperti apa sih kegiatan Expo Kemenak yang diikuti oleh Man1? Telah hadir bersama saya Ketua Panitia dari Kemenak Expo Man1 Bojonegoro, Bapak Subianto. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Pak, sedikit bincang ya Pak yang ingin saya tanyakan. Tujuan dari Expo ini sendiri apa ya Pak ya? Untuk Man1 ikut untuk Expo Kemenak ini? Ya, tujuan dari Expo ini adalah untuk mengekspresikan kemampuan siswa dalam bidang berkarya agar kita diketahui oleh masyarakat luas bahwa Mansaro ini punya siswa, punya murid yang mampu mengekspresikan kemampuannya. Jadi tujuannya untuk mengeksplor potensi dari siswa untuk ditujukan kepada masyarakat ya Pak ya. Terus terkait dengan pelaksanaannya nih Pak, persiapan dari Expo Man1 ini seperti apa? Persiapannya kemarin 1 minggu sebelumnya ini kita mengusahakan untuk berkumpul dulu, membentuk panitia, kemudian kita menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan seperti membuat karya, membuat semacam MMD ya. MMD ini juga kita ekspokan, termasuk salah satu adalah menu-menu pembagian pembuatan menu, misalnya ada keripik, kemudian ada deterjen yang itu adalah buatan Mansaro, buatan siswa dari Mansaro. Oh, jadi itu ya Pak, Mansaro Market Day ya. Jadi karya-karya siswa yang sudah pernah ditampilkan kita tampilkan lagi di sini ya. Seperti pembuatan deterjen jadi siswa juga ya Pak ya, kabarnya ya Pak ya. Terus nih Pak, dalam pelaksanaannya nih, ini kan mepet nih ya Pak ya. Dalam 10 hari, nah ini bagaimana manajemennya nih dari Pak Bir selaku ketua untuk mengkoordinir jalannya Expo ini agar berhasil gitu? Ya, kemarin pembagian tugas dari panitia sendiri untuk memberitahukan kepada kelas-kelas ya. Karena jauh sebelumnya ini sudah ada pembagian kelas. Misalnya di sini kan kelas 12 ya. Kelas 12 itu 2 kelas. MIPA 1 dan MIPA 5 itu bagian untuk marketing MMD, Mansaro Market Day ya. Mansaro Market Day. Nah, itu kemudian digilir pada hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Oh, jadi diutamakan yang ikut MMD yang di Expo ini kelas 12 ya Pak ya. Dibagi untuk beberapa kelas selama Expo 4 hari ini ya Pak ya. Iya. Terus nih Pak, ketika ini sudah hari ketiga ya kebetulan untuk Expo di Man1 ini ya. Respon dari warga Man1 dengan adanya stand Man1 ini seperti apa nih Pak setiap harinya? Ya, alhamdulillah stand Man1 Bojonegoro ini cukup mengembirakan, artinya sangat ramai sekali dibandingkan dengan stand-stand yang lain. Karena termasuk salah satu yang meramaikan adalah Mansaro Market Day itu. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh siswa-siswa kita ini kayaknya masyarakat juga tertarik. Ada termasuk keripik, gadung, kemudian ada deterjen, ada es, ya berbagai macam es di situ. Ramai sekali. Ini sangat mengembirakan bagi kami panitia dan guru-guru semuanya. Bahkan guru-guru semuanya itu bergiliran untuk datang ke sini. Itulah. Jadi antusias dari seluruh warga Man1 ini sangat antusias sekali ya Pak ya untuk datang ke stand Man1. Terus nih Pak, dari harapannya dari panitia Expo dengan diadakannya Expo ini seperti apa? Harapan kita kepada
kepada anak-anak Mansaro ini diharapkan selesainya expo ini paling tidak bisa karya-karya yang dihasilkan itu membekas, memberikan pembelajaran bagi mereka setelah lulus dari Mansaro nanti dia memiliki sedikit bekal ya. Misalnya di tengah masyarakat itu dia mengingat bagaimana saya pernah diajarkan dalam kegiatan expo dan MFD ini, mereka akan mengulang kembali, mengingat kembali, kemudian akan membuat seperti yang ada di Makede, misalnya jualan baju, jualan makanan dan lain sebagainya untuk mandiri, artinya seperti itu. Berarti harapannya semoga siswa mendapatkan skill ya Mbak, soft skill untuk berwirausaha seperti itu ya. Nah, Pak Bin, dalam Expo Man 1 ini ya, produk-produk apa yang ingin ditampilkan dalam Expo Man 1? Ya, produk-produk yang kita tampilkan di Expo Man 1 ini yang pertama adalah biodeterjen. Ya, itu sebenarnya kemarin kita unggah dari P5 siswa kelas 12. Oh, jadi dari tugas P5 ya Pak ya, kelas 12. Terus produk deterjen ini siswa buatnya bagaimana nih Pak? Ya, siswa buatnya kita ada guru panduan yaitu Pak Gunawan, guru biologi dan SKI. Ini memberikan pembelajaran tentang pembuatan deterjen untuk mencuci piring, mencuci mobil begitu. Jadi deterjen itu sendiri fungsinya banyak sekali. Di samping mencuci alat-alat rumah tangga juga untuk mobil seperti itu. Jadi deterjen ini serbaguna ya Pak ya? Serbaguna ya. Bisa digunakan. Untuk deterjen ini siswa pembuatannya difasilitasi sekolah Pak untuk expo ini? Ya, kemarin seperti itu. Jadi ada fasilitas untuk menerbitkan biodeterjen ini, difasilitasi dari sekolah. Bahannya kita membeli dari online, kemudian kita kumpulkan siswa untuk praktek pembuatan ini. Ini butuh waktu 1 hari. Jadi 1 hari pembuatan ya Pak? Ya, dari pagi kemudian sampai paginya lagi. Nah, baru dikemas di botol itu. Jadi hampir 24 jam lebih ya Pak untuk prosesnya ya Pak? Proses pendinginannya itu butuh 1 malam. Jadi dari jam 7 ya sampai pagi lagi. Kembali lagi jam 7 pagi. Ya, 24 jam. Ini Pak, selain dari produk-produk siswa dari P5, MMD, Mansaro Makede, apalagi nih yang ditampilkan dalam Expo Man 1 ini? Ya, termasuk produk itu keripik gadung. Ya, keripik gadung itu sudah langka, Mbak. Keripik gadung sudah langka. Ini bahannya kita ambil dari Desa Malambung, Desa Panjangkedung, desa saya. Ini kemudian setelah konfirmasi ke sana, ada yang sudah dipotong-potong gitu ya, diiris-iris seperti itu, kemudian dijemur oleh mereka. Kita ambilnya sudah potongan berupa keripik mentah gitu. Kita mentah, kemudian kita goreng. Ya, kita goreng, dari anak-anak itu kita ajarkan untuk menggoreng, sehingga setelah beberapa 1 jam kemudian kita kemas di plastik itu, kemudian kita labeli untuk membawa ke stand ini. Oh, jadi siswa ini dipandu oleh guru ya Pak, dimulai dari bahan, pembuatan, pengemasan sampai dengan penjualannya juga ya Pak ya. Terus nih Pak, Man 1 ini ada berapa stand sih Pak untuk waktu expo? Expo ada 2 stand sebenarnya. Yang satu ini digunakan untuk podcast ya, podcast seperti ini. Kemudian yang kedua digunakan untuk MMD. Ini digabung sehingga
merupakan juga salah satu program unggulan dari Mansaro, jadi ingin menunjukkan ke masyarakat katanya Pak ya. Terus nih Pak, dalam ada hal unik apa selama proses dari persiapan sampai dengan hari ini nih Pak, yang dialami tim dan Pak Bin ini, ada hal unik apa kira-kira dalam ini? Yang kita alami ya luar biasa, berbagai macam pujian, juga ada juga kritikan begitu. Termasuk salah satunya adalah stand di MAN 1 Bojonegoro ini adalah satu-satunya stand yang di dalamnya ada podcast itu. Beda dari yang lain ya Pak? Beda yang lain kemudian. Yang kedua di MMD juga begitu. MMD dari sekian sekolah lembaga itu yang ada MMD marketingnya yang sangat ramai itu juga hanya di Mansaro. Yang setiap hari kan MMD setiap kelas beda ya Pak ya. Berarti setiap hari menu dari MMD-nya juga berbeda-beda. Ya, Jadi setiap hari MAN 1 di standnya berbeda, berganti menu, beda dengan stand yang lain. Seperti itu ya Pak ya. Tetap gitu ya. Iya. Kita berbeda-beda. Karena apa? Karena yang ditampilkan adalah produk dari siswa yang berbeda. Mulai kelas 12, kemudian ada kelas 11 begitu. Jadi berbeda-beda macamnya, sehingga orang kesini tidak jenuh. Tidak jenuh gitu ya Pak. Ya. Terus nih Pak, dari harapannya dari panitia Expo dengan diadakannya Expo ini seperti apa? Harapan kita kepada anak-anak Mansaro ini, harapan selesainya Expo ini paling tidak bisa karya-karya yang dihasilkan itu membekas, memberikan pembelajaran bagi mereka setelah lulus dari Mansaro nanti, dia memiliki sedikit bekal ya. Misalnya di tengah masyarakat bis itu dia mengingat bagaimana saya pernah diajarkan dalam kegiatan Expo dan MFD ini, mereka akan mengulang kembali, mengingat kembali, kemudian akan membuat seperti yang ada di Makedé, misalnya jualan baju, jualan makanan dan lain sebagainya untuk mandiri, artinya seperti itu. Berarti harapannya semoga siswa mendapatkan skill ya Pak, soft skill untuk berwirausaha seperti itu ya. Nah Pak, terakhir nih ya Pak ya, untuk kesan dan pesan kepada Sobat Mansaro dari Pak Bin seperti apa? Monggo Pak. Ya, pesan dan pesan dari Sobat Mansaro dengan adanya Expo dan Makedé ini, dengan harapan selalu di dalam berekspresi dalam bidang karya, terutama siswa kita ini berharap untuk mendapatkan ilmu pembelajaran di Mansaro ini, dengan harapan mereka bisa memetik hasil dari kegiatan ini dan menjadikan modal dasar kehidupan yang akan datang. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Bin telah hadir di podcast kali ini. Terima kasih Pak. Berikut tadi bincang singkat kita dengan narasumber informatif. Saya Anggun Mustika Kirana Dewi di podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.